innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan susah, sesungguhnya Allah bersama kita. Kata Allah bersama kita, jika kita jaga waktu sholat kita, terutama subuh, maka sungguh ini bahwa hidup kita berada dalam jaminan Allah. Ternyata Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa rahmatika ya arhamar rahimin. Kenalkan, saya Dr. Haji Abdul Wahid Effendi. Kebetulan ada acara nasional menyusun kurikulum rapor dan laporan lembaga pendidikan Al-Quran se-Indonesia diminta sebutan. Ada satu kebiasaan saya, dimanapun saya berada, saya selalu silaturahim keliling. Dan alhamdulillah di Jawa Timur sudah keliling ke 38 masjid agung di Jawa Timur. Dan kalau ada kesempatan seperti ini, bangga dan senang sekali bisa silaturahim dengan majlis dengan tujuan satu, mudah-mudahan nyocokin oleh kajian Nabi sab'atun la yadillu yauma la dilla illa dillalluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di saat di hari tidak ada satu naungan pun pada hari kiamat yaumul kiamat. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Riwayat yang lain, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya rindu untuk mengunjungi masjid. Pada hari kiamat, saking panasnya, bahwa saking panasnya dalam satu riwayat kulit ini sampai mengelupas, saking panasnya. Maka jikalau kita dimanapun kita berada, hati kita selalu rindu dengan masjid, mengunjungi masjid. Mudah-mudahan nyocoki janjinya Rasulullah itu, dimanapun kita berada, kita akan senantiasa merindukan. Dan sungguh di dunia ini, jikalau kita tanamkan ada 2 hal, kita akan aman dan damai. Yang pertama, dimanapun masjid adalah rumah kita, sehingga ketika tidak punya uang, tidak punya duit, kita bisa bermalam di masjid. Makanya di zaman Rasulullah ada namanya sufa, kaum sufi, orang yang tidak punya rumah, tapi oleh Rasulullah dikasih tempat untuk bermukim di situ, sehingga dikenal dengan kaum sufi. Karena kaum sufi, orang sufa adalah orang yang tinggal di emperannya masjid. Nah, inilah yang kemudian jika tidak punya duit untuk nyewa hotel, menginaplah di masjid dengan harapan agar ketika sholat subuh bisa ikut sholat subuh berjamaah. Yang kedua, dimanapun umat Islam adalah saudara kita, sehingga dimanapun ketika kita ketemu umat Islam dimanapun berada adalah saudara kita, tanpa membedakan apa organisasinya dan apa latar belakangnya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita semua dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungan di saat tidak ada satu naungan pun. Yang kedua, subuh adalah luar biasa. Kenapa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man shalla subha bil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang dijamin itu adalah hidup yang berkecukupan. Hidup yang dijamin itu adalah hidup yang tidak pernah galau, tidak pernah gelisah. Tapi hidup yang dijamin adalah hidup yang ketika kita melangkahkan kaki tetap yakin bahwa Allah akan senantiasa bersama kita. Kita masih ingat bahwa Rasulullah SAW 23 tahun berdakwah di Mekah, tidak kunjung menghasilkan hasil. Maka kemudian Allah memerintahkan untuk berhijrah, berangkat tanggal 26 Safar, tapi melingkar. Madinah itu ada di sebelah utaranya Mekah, tapi Rasulullah melingkar dari selatan. Dan di selatan Mekah itu ada namanya Jabal Thur, ada 2 Thur. Beliau ada di sana
4 hari di saat dalam pengepungan orang-orang musyrikin Quraisy di dalam gua Thur yang hanya muat 2 orang, dan kemudian celah-celahnya andaikan mereka itu nginuk ke bawah gitu sudah pasti kelihatan. Dengan gemetar Abu Bakar yang menemani Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan susah, sesungguhnya Allah bersama kita. Kata Allah bersama kita, jika kita jaga waktu sholat kita, terutama subuh, maka sungguh ini bahwa hidup kita berada dalam jaminan Allah. Ternyata kata fi dhimmatillah ini ternyata sudah terbukti secara ilmiah bahwa di waktu fajar, waktu subuh itu adalah waktu di mana energi alam semesta ini berwarna biru muda. Ternyata warna biru muda ini selaras dengan gelombang tiroid kita, kelenjar tiroid kita. Di mana letak kelenjar tiroid itu? Kelenjar tiroid itu berbentuk tubuh di bawah jakun ini. Fungsi kelenjar tiroid ini adalah mengatur metabolisme tubuh, yang mengatur kesehatan tubuh. Ternyata warna biru itu ada hubungannya dengan kesehatan dan rizki manusia. Warna biru alam semesta itu ada hubungannya dengan warna rizki dan kesehatan manusia, dan kesehatan yang Allah gelar dalam diri manusia. Dan orang yang terjaga di waktu subuh, kelenjar tiroid itu gelombang atau frekuensinya itu selaras dengan warna biru. Kelenjar tiroid inilah yang kemudian menyerap energi rizki itu, energi kesehatan itu. Makanya orang dulu mengatakan jangan tidur habis subuh maka fakir menyebabkan fakir. Betul. Karena itu Rasulullah SAW memang betul bahwa di waktu subuh adalah kesempatan malaikat Mikail. Siapakah malaikat Mikail itu? Sinten Bapak? Malaikat Mikail itu adalah malaikat yang membagikan rizki. Kesempatan malaikat Mikail membagikan rizki. Saat malaikat Mikail memberikan rizki kita tidur, maka ibarat ada orang andum sembako, yang kebagian sembako itu orang yang melek atau orang yang tidur? Orang yang terbangun, orang yang melek. Maka sungguh survei membuktikan orang-orang yang selalu di soft pertama di waktu subuh, terutama datang sebelum waktu subuh, saya yakin dengan seyakin-yakinnya hidup beliau ini adalah hidup yang dijamin oleh Allah. Keluarganya insya Allah lebih sejahtera bila dibandingkan dengan orang yang melewatkan subuhnya dengan sia-sia. Makanya inilah, kalau seorang pedagang, jika sebelum berjualan ke pasar, dimanapun dia berada, perjalanan apapun dia lakukan, ketika adzan mengumandang, raihlah panggilan Allah itu. Jemputlah panggilan Allah itu, dimanapun berada. Di Surabaya ada namanya SAM FM, Suara Muslim FM. Itu mesti 10 menit sebelum adzan itu selalu ada. Kalau tidak Profesor Abdul Aziz, ya Profesor Romrawi, itu selalu 10 menit lagi akan dikumandangkan adzan sholat apa begitu. Arahkan roda mobil Anda bila Anda berada di perjalanan menuju masjid terdekat guna melaksanakan sholat. Selalu begitu. Setiap 10 menit itu selalu diingatkan pendengar itu, sehingga sudah bisa memperkirakan ketika mengendarai mobil kira-kira masjid ada di mana. Ini sesungguhnya jika kita lakukan betul, maka sungguh Allah sudah mengatur frekuensi alam ini mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
ini ternyata jikalau subuh itu ada hubungannya dengan kesehatan dan rezeki. Kalau zuhur itu ada hubungannya dengan kesehatan pencernaan kita. Kalau asar itu ada hubungannya dengan semangat hidup. Makanya Rasulullah sendiri mengancam orang yang habis subuh tidur itu fakir. Orang yang habis asar tidur itu menyebabkan kepikunan. Maka siapa yang kepingin pikun di hari tua, tidurlah habis asar. Walaupun capek, silakan tidur habis asar. Kalau energi maghrib itu ternyata energi kreativitas. Kalau maghrib selalu, maka dia akan memiliki kreativitas. Dan isya itu ada hubungannya dengan energi ketenangan hati. Kalau ingin hidup tenang, maka jaga secara istiqomah sholat isya. Makanya Rasulullah menjanjikan man sholal isya bil jamaah lalu baro'atan. Siapa yang sholat isya dengan jamaah, maka dia akan mendapatkan dua kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah baro'atun minan nifaq, dibebaskan dari sifat munafik. Kenapa? Karena waktu yang paling panjang itu adalah isya. Kebanyakan orang, wah isya panjang, ayah tidur dulu, ketiduran bablas sampai subuh. Yang kedua, yang paling penting adalah baro'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Kalau sudah dibebaskan dari dua, inilah yang kemudian akan menjadikan hati ini akan terasa tenang. Maka ketenangan inilah yang sesungguhnya. Jikalau waktu ini kita jaga, fa insya Allah hidup kita dalam jaminan Allah. Wabil khusus subuh. Tapi ingat, kalau subuh begini, jangan biarkan anak dan istri tidur. Dalam satu riwayat, ketika kita berangkat ke masjid sendiri seperti ini, kita biarkan istri dan anak-anak kita tidur mendengkur di rumah, maka kita membiarkan istri dan anak kita dikeloni setan. Yang paling menyakitkan lagi, kalau kita sudah seperti ini kan sudah dijamin sama Allah kan, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita dijamin masuk surga. Ketika kita dijamin masuk surga, sementara anak istri kita tidak dijamin karena kelalaian kita. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang yang ada di depan pintu surga karena amal ibadahnya lebih banyak daripada amal maksiatnya. Apa yang terjadi? Menjeritlah seseorang di dalam neraka. Dia menjerit, tidak terima bahwa orang itu melanjutkan melangkahkan kaki menuju surga. Dia protes karena dia ini adalah anaknya yang tidak diajak untuk melakukan kebaikan. Dan na'udzubillah, dia ini meninggal diancam masuk neraka. Di dalam neraka dia protes kepada bapaknya, orang tuanya, karena dia diabaikan untuk mengenal mana yang baik. Apa akhirnya? Tidak jadi masuk surga, nyusul anaknya ke dalam neraka. Sebaliknya, jika meninggalkan anak yang solihah, dia ada di dalam surga, sementara orang tuanya ada di dalam neraka, maka anak ini kelak akan memberikan syafaat orang tuanya. Dia minta kepada Allah untuk diambil orang tuanya mengikuti anaknya ke dalam surga. Karena ini mudah-mudahan dengan silaturahmi ini akan menambah semangat kemantapan kita untuk menjaga sholat 5 waktu dengan jamaah. Kalau kita dapat menjaga sholat 5 waktu dengan jamaah, janji Rasulullah dalam kumpulan hadis yang dikumpulkan dari targetnya subuh sampai targetnya isya, ternyata walau khamsata asya, maka baginya akan mendapatkan 5 keberuntungan. Apa 5 keberuntungan itu? Yang pertama adalah la yusibu faqran fid dunya. Allah tidak akan menimpakan kefakiran kesemutan itu. Saya yakin bila di antara jamaah Masjid Al-Furqan ini jaga sholat 5 waktu dengan jamaah, saya yakin dengan yakinnya akan dijauhkan dari kesemutan itu. Yang kedua, ini yang belum pernah terbukti, yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri. Allah akan membebaskan dari ancaman siksa kubur. Kenapa? Karena sampai sekarang ini ya, belum ada satupun orang yang dikuburkan yang dibek-bek sama malaikat mungkar nakir itu kemudian keluar. Andaikan ada satu aja yang disiksa malaikat di alam kubur kemudian mencumur lagi, apa itu mencumur?
nongol dari alam kubur yang tentu tidak ada orang maksiat. Maka nangkapnya dengan iman, yakinlah bahwa dengan jaga sholat 5 waktu dengan jamaah kita akan dibebaskan dari ancaman siksa kubur. Siksa kubur itu sama dengan siksa neraka loh ya. Mendapatkan kenikmatan kubur, nikmat nyata di akhirat. Mendapatkan siksa kubur adalah siksa yang nyata di alam akhirat. Yang ketiga, yukta kita ini akan mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Berarti amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Besok pada hari kiamat itu kita hanya dibagi dua. Walaupun punya syahadat, tidak pernah sholat, tidak pernah butuh bulan, hanya dibagi dua baris, baris yang bercahaya dan baris yang tidak bercahaya. Baris yang bercahaya adalah baris yang jaga wudhu untuk sholat. Bercahaya, sinarnya melebihi sinar matahari dan ngumpul itu. Dan dia siap-siap mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena sholat sendiri dengan sholat jamaah 1 banding berapa ya? 27. Banding 27, bayangkan. Baina sama wasumur. Antara langit dan sumur itu bedanya orang yang sholat ahli jamaah dengan sholat sendiri. Tentu kalau sudah mendapatkan catatan dengan tangan kanan, maka tentu akan mendapatkan keutamaan yang keempat adalah yamurru ala siratil kalbarqil khatif. Lewat di sirat yang menyambungkan antara mahsyar dengan surga, di antara itu adalah neraka, seperti kilat yang menyambar, melebihi pesawat superjet. Dan yang kelima, mudah-mudahan yadkhulullahul jannata bila azab wala hisab. Mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga bila azab, tanpa sisa, wala hisab, dan tanpa dihitung lagi. Dan mudah-mudahan kita nanti akan ketemu di surganya Allah ya. Kiranya ini dalam perjalanan silaturahim subuh berjamaah keliling, mudah-mudahan kita besok ya ajak istri dan anak-anak ya, biar mereka tidak protes pada kita ketika kita dijamin surga oleh Allah. Kalau bisa doa kita semua dijamin surga, diri kita, istri kita, dan anak turun kita. Dan kita bisa seperti orang yang sedang yasinan tahlilan dengan masyarakat yang kita temui. Kiranya ini barangkali ada khilaf salah kata, mohon maaf ya. Bisa dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilihat di Suluh Berkah Channel ya. Ada di YouTube nanti. Oke,